900 ستة ومئة بعد المئة 9 الآن. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم. ماذا قال هنا؟ يعني قبله الثامن، البيت الثامن وبعد المئة، بعد المئة وإن كرمتها ونظرت منها. Nah, apabila engkau memuliakannya, nya kemana dia? Dunia. Maksudnya dunia. Wa in karramtaha wa nazarta minha, dan engkau memperhatikannya biijlal, dengan pandangan yang mulia, fa nafsaka qad ahanta, maka sungguh engkau telah menghinakan dirimu. Nah, bagaimana bisa? Dikarenakan orang yang memandang dunia itu mulia, maka dia akan berusaha untuk mengejar dunia, berusaha sekuat tenaganya untuk menggapai cita-cita dunianya. Demikian juga orang yang memuliakan akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha sekuat tenaganya untuk mencapai derajat mana yang ingin dia capai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang, apakah dia memuliakan dunia atau tidak, tidak perlu dengan kata-kata, tidak perlu dia jawab, tetapi yang dia perhatikan adalah mengukur diri, bagaimana takaran dirinya, bagaimana takaran usahanya yang dia keluarkan untuk dunianya. Maka itu adalah bentuk kemuliaannya kepada dunia. Semakin seseorang bergeliat, berusaha dengan sekuat tenaganya untuk dunia, maka itu adalah kemuliaannya. Dia mengakui dengan lisannya atau tidak, mau atau tidak, kalau dia berusaha sekuat tenaga, membedakan antara dirinya, antara pemuliaannya dengan akhirat. Dunia itu tidak perlu dimuliakan, ikhwan, bahwasanya dunia itu tidak perlu dimuliakan. Yang dengannya membutuhkan kita untuk menguras tenaga, yang kemudian tenaga kita itu terkuras, membuat tenaga kita itu terporsikan atau kurang porsinya untuk akhirat kita, kurang porsinya untuk akhirat kita. Sebagaimana yang kita pernah sebutkan bahwa Hasan al-Basri rahimahullah taala, antara dunia dengan akhirat bagi seorang mukmin itu bagaikan orang yang memiliki 2 istri. Apabila dia cinta kepada salah satunya, maka cintanya akan berkurang juga pada sisi yang lain, pada istri yang lainnya. Maka ketika orang cinta terhadap dunia, pasti akan berkurang cintanya terhadap akhirat. Pasti akan berkurang cintanya terhadap akhirat. Demikian sebaliknya, ketika dia cinta terhadap akhirat, maka akan berkurang cintanya terhadap dunia. Cintanya terhadap dunia. Perhatikan saja orang yang memiliki harta, tatkala kekurangan sedikit saja, maka dia akan merasa sedih dengan begitu dalam. Tapi orang yang cintanya lebih dominan terhadap akhirat, betul-betul dia menyadari, bukan tidak bersedih, bukan berarti orang yang ketika seseorang sudah menjadi soleh, apabila ditinggal keluarganya, apabila hilang salah satu dari hartanya atau sejumlah hartanya, kemudian dia tidak bersedih, tetap bersedih, karena itu adalah naluri manusia. Namun kemudian tidak menjadikannya ia larut dalam kesedihan, dengannya dia kesedihannya membuatnya lalai dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jama'atu lakan nasaiha famtasilha, kata beliau, ini akhir apa dia bilang? Jama'atu lakan nasaiha famtasilha. Saya sudah mengumpulkan dari awal itu, dari awal, lebih dari 100 itu bait. Saya sudah mengumpulkan berbagai macam nasihat-nasihat. Famtasilha, maka laksanakanlah ia, lakukanlah ia dalam kehidupanmu. Fahiya afdalu man tasalta, karena dia adalah nasihat yang baik
dengannya apabila engkau melaksanakannya. Wa tawwaltu al-itaba wa zidtu fihi, kemudian saya pun di dalam memperpanjang, menyebutkan secara luas tentang celaan bagi orang-orang yang merendahkan akhirat dengan lisan ataupun perbuatannya. Wa qad tawwaltul itaba al-itab, saya mencela membicarakan secara panjang lebar daripada itab, celaan terhadap dunia. Orang yang sibuk dengan dunianya kemudian lupa dengan akhiratnya, sibuk dengan dunianya kemudian tidak mempelajari akhiratnya, sibuk dengan akhiratnya kemudian lupa akan kewajibannya, bagaimana cara melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazidtu fihi, saya pun menambah di dalamnya. Nah, li'annaka fil batalati qad atalta, kenapa? Karena dalam pengangguran engkau pun juga sudah sudah larut di dalamnya. Atalta fihi, sudah larut di dalamnya. Pengangguran. Pengangguran bukanlah orang yang tidak punya jabatan, bukanlah orang yang tidak ada, yang belum menjadi PNS. Bukanlah pengangguran itu, bukanlah orang yang bukannya orang yang tidak punya bisnis, tetapi pengangguran itu adalah al-batala. Rasulullah SAW menyebutkan batala siapa dia? Syaitan. Sebagaimana penyihir al-batala, battal, mereka adalah penyihir. Apa gunanya syaitan itu? Lalai, melalaikan manusia. Maka siapa yang bisa dilalaikan oleh manusia berarti dia berada di dalam pengangguran. Lalu maksudnya apa di sini pengangguran? Tadi kita sudah sebutkan bahwa cinta terhadap dunia membuat kita menjadi pengangguran di sisi Allah. Membuat kita menjadi orang yang pengangguran, tidak punya pekerjaan di sisi Allah, orang yang sibuk dengan dunia, pengangguran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia hanya tidak ada zikirnya, tidak ada sholatnya, tidak ada ibadahnya, semuanya dia akan lalai semua itu. Sejumlah ibadah yang Allah syariatkan kepada manusia, dia pun luput darinya. Dikarenakan apa? Bitalah. Apa dia? Pengangguran. Li'annaka fil batalati qad atalta, karena engkau sudah larut di dalam di dalam pengangguran. Tidak ada usaha untuk mempelajari. Orang yang tidak pernah tidak pernah duduk dalam majelis, hakikatnya dia adalah orang yang pengangguran. Orang yang tidak pernah menggerakkan lisannya untuk berzikir kepada Allah, dia adalah orang yang pengangguran. Orang yang tidak menggerakkan anggota tubuhnya untuk beribadah kepada Allah, dia adalah orang yang pengangguran di sisi Allah. Maka apa gunanya ketika kita menjadi orang yang sibuk punya pekerjaan di hadapan manusia, namun kita ternyata terhitung di hadapan Allah sebagai orang yang menganggur. Orang yang menganggur. Orang kan banyak orang mencela anaknya ketika dia sudah kuliah kemudian dia tidak jadi PNS. Ada orang yang kuliah kemudian dia tidak jadi tidak bekerja sebuah instansi dan seterusnya. Dicela. Namun yang lebih berhak untuk mendapatkan celaan itu adalah tadi, tidak membuat dirinya menjadi orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang tua hakikatnya mereka kebahagiaan yang ingin mereka lihat bukan karena sang anak itu memberikan sejumlah uang kepada orang tuanya, bukan itu. Apa gunanya seorang anak memberikan uang kepada orang tuanya, namun kemudian dia tidak melihat anaknya pernah meletakkan dahinya dalam keadaan bersujud di hadapan Allah. Orang tua itu jahil. Banyak orang tua itu jahil. Yang mereka inginkan adalah bagaimana akhlaknya itu baik. Bagaimana akhlak dari anaknya itu adalah dipuji oleh orang, disenangi sama orang. Itu yang paling inti diharapkan oleh orang tua. Makanya seorang ulama ditanya, apakah saya orang soleh atau bukan? Maka ulama tersebut mengatakan, kalau engkau mendoakan orang tuamu, maka engkau adalah orang yang soleh. Kalau engkau mendoakan orang tuamu, maka engkau adalah orang soleh.
Ulama tadi tidak menjawab bahwasanya kalau engkau beri uang kepada orang tuamu maka engkau soleh, karena ini yang sebagaimana yang disabda Rasulullah SAW apa? Awaladin salih yad'ulah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam itu meninggal, wafat, maka seluruh amalannya itu terputus kecuali tiga perkara. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, kemudian apa? Anak yang soleh. Maka alangkah meruginya seseorang kalau ini dia tidak dimiliki salah satunya. Alangkah meruginya seseorang apabila tiga ilmu yang bermanfaat. Artinya orang harus berilmu dulu. Dengannya kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Kalau tidak bisa memiliki ilmu itu secara sempurna, maka miliki dengan harta kita. Apa yang kita miliki dengan harta, lakukanlah dia untuk dijadikan sebagai sedekah jariyah. Dengannya itu akan mengalir setelah kita wafat. Kemudian yang ketiga, alangkah ruginya seorang apabila dia punya anak, namun kemudian dia tidak membuat anaknya menjadi soleh. Membuat anaknya menjadi soleh. Bahkan justru dia menjadi orang yang memalingkan anaknya dari dari jalan yang lurus ke jalan yang bengkok, jalan yang sesat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, dia kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya di situ, itulah yang membuat dia menjadi Nasrani, membuat dia menjadi Yahudi dan Nasrani, ataupun membuat menjadi Majusi, membuat menjadi Majusi. Intinya bahwa di sini bukan hanya khusus orang tua, tetapi adalah seorang guru, seorang guru. Guru itu kan tidak pandang bulu siapa saja, entah orang tua, entah bapak atau ibu, entah saudara atau memang guru. Dia berubah fitrah manusia. Seluruh orang yang lahir di muka bumi ini hakikatnya dia muslim, mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Maka alangkah buruknya seseorang ketika dia memiliki anak namun dia tidak mengarahkan anaknya ke jalan agama untuk mempelajari agamanya. Apalagi kalau dia sudah menyadari dirinya bahwa saya tidak tahu tata cara sholat dengan benar, saya tidak tahu berapa jumlah yang harus saya baca doa dalam sholat. Kapan saya harus berdoa, kapan saya harus ruku, berapa lama saat kalau saya ruku, kapan saya harus. Ketika dia tidak mengetahui hal tersebut, namun meyakini bahwa pengetahuan tentang perkara-perkara tersebut adalah suatu kebaikan di sisi Allah, dan juga justru dia tidak mengarahkan anaknya, maka itu adalah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar. Fala ta'khudh wa tawaltu al-itaba wa zidtu fihi li'annaka fil batalati qad atalta fala ta'khudh bi taqsiri wa sahwi. Saya ini menasihati sejumlah nasihat yang saya sudah sebutkan tadi, 100 lebih nasihat itu. 100 lebih baik. Saya sudah menyebutkan nasihat itu, maka jangan kamu melihat akan kekuranganku. Jangan kamu melihat kekuranganku. Jangan engkau lihat lupaku, dengannya saya beramal di atas lupa. Dipahami? Maksudnya apa? Ini adalah kalimat tawadhu dari seorang yang namanya Abi Ishaq al-Ibiri. Ini ketawaduan beliau, seorang ulama, dan inilah ciri ulama. Apa dia? Semakin berilmu, semakin tinggi kesalehannya, semakin tunduk di hadapan manusia. Semakin tunduk di hadapan manusia. Kita mengetahui bahwa di antara kisah tentang hadis itu diterima sahih atau tidaknya, diterimanya atau tidak, apabila tidak diketahui oleh seorang yang punya kredibilitas tentang ilmu hadis, diketahui oleh orang tersebut bahwa dia yang datang dengan mengabarkan tentang hadis, tidak diketahui satu dusta pun darinya. Seakan-akan ulama itu tidak berdosa. Yakinilah bahwa selama itu manusia itu maka dia pasti berdosa. Pasti dia berdosa. Pasti dia berdosa. Namun kemudian kebaikan mereka justru bagi naluri
yang lurus bahwa kebaikan seorang ulama itu lebih banyak daripada keburukannya. Daripada keburukannya. Dengannya ketika mereka itu menyadari dirinya bahwa saya ini adalah manusia, mereka tidak pernah mengangkat dirinya bahwa saya ini orang yang tidak ada dosanya. Justru dia mengatakan fala ta'khuz bi taqsiri. Maka jangan, kalau saya sudah menasihati kepada kalian kebaikan, jangan menganggap bahwa jangan menganggap bahwa saya ini sudah terbebas dari kesalahan. Satu. Kedua, kalau engkau melihat kesalahan dariku, jangan kamu ikutin. Berarti menunjukkan bahwa ini juga sebuah isyarat bahwa tidak boleh seseorang fanatik terhadap guru. Artinya mengikuti semua apa kata-kata seorang guru itu. Tidak bisa. Makanya ketika seorang hanya memiliki satu guru saja, maka pasti dia akan banyak kesalahannya. Pasti dia banyak kesalahannya. Seorang penuntut ilmu itu sudah diberikan qudwah, uswah oleh para ulama. Mereka belajar itu dengan banyak ulama. Tidak bisa orang hanya belajar sama Ustadz fulan, tidak bisa, karena kita tidak mengetahui. Makanya para ulama, di antara ulama mengatakan, kalau engkau mau, kalau tidak salah Ibnu Sirin, kalau engkau mau mengetahui kesalahanku, maka belajar kepada selain saya. Kalau engkau mau mengetahui kesalahan saya, maksudnya guru tadi kalau tidak salah Ibnu Sirin, kalau engkau mau mengetahui kesalahan saya, belajar sama ulama lain. Karena kita tidak bisa mengetahui seorang guru, karena ilmu itu adalah bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Boleh jadi Ustadz fulan itu punya ilmu, tetapi ilmu yang dia miliki belum tentu dia memiliki semua ilmu yang dimiliki oleh Ustadz fulan. Tidak. Selama itu adalah ilmu yang kita butuhkan dan benar dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, fala ta'khudz bi taksiri wa sahwi. Jangan juga memperhatikan, jangan membicarakan, jangan terlalu peduli dengan kelupaan saya. Maksudnya apa? Sahwi, terkadang seorang ulama, seorang ustadz sekedar dia lupa, ustadznya melakukan kesalahan begini. Padahal kaidahnya, ikhwan fillah, kalau orang yang selama ini kita tahu bahwa dia adalah orang baik, kemudian ada saatnya, ada kalanya dia melakukan kesalahan, jangan meletakkan di awal kali kita melihat dia terjatuh dalam kesalahan seakan-akan dia adalah orang yang tidak pernah melakukan kebaikan. Dengan justru membalik bahwa selama ini dia melakukan keburukan orang lain. Ada orang lain yang selama ini melakukan keburukan, tiba saatnya melakukan kebaikan, seakan-akan tidak ada kebaikan, tidak ada keburukannya. Itu terbalik namanya. Salah cara dalam menilai manusia. Salah caranya dalam menilai manusia. Seharusnya orang yang selama ini yang kita tahu bahwa dia senantiasa melakukan kebaikan, rajin sholat, baik dengan orang, tiba saatnya karena dia adalah manusia, dia melakukan kesalahan, maka seharusnya kita memberikan uzur yang sebanyak-banyaknya. Mungkin dia lupa, mungkin dia terpaksa, mungkin dia keliru, mungkin. Berikanlah uzur sebanyak-banyaknya. Tetapi berbeda dengan orang yang selama ini dipenuhi amalannya dengan kemunafikan, dipenuhi dengan ketolehan dan kefasikan. Tiba saat dia melakukan keburukan, jangan berhusnuzon terhadap dia. Itu terbalik namanya kalau kita yang balik. Seharusnya kita memang biasa, sudah begitu memang dia. Kalau dia melakukan kebaikan, ya biasa. Tapi kalau orang yang melakukan kesalahan baru sekali, dua kali, itu jangan diperlakukan seperti orang yang tidak pernah melakukan kebaikan. Jemaah sekalian. Fala ta'khudz bi taksiri wa sahwi wa khudz bi wasiyati laka in rasyadta. Namun ambillah nasihatku. In rasyadta, kalau engkau memahaminya. Wa qad ardaftu sittan hisanan. Saya sudah menambah berapa? Sittan. Berapa dia? 6 bait. 6 tambah 5? 6 tambah 5. 100 berapa di sini baitnya? 105. 105 ditambah bukan 105, 108. 105 saya di nuskha yang lain begitu. Wa qad ardaftuha sittan hisanan wa kanat qabla mi'atin wa sittan. Yang sebelumnya berapa? 106 juga, berarti jadinya 112.
112 baitan. Dia tambahkan, kata beliau. Nah, ini nasihat beliau yang intinya adalah bagaimana kita tidak menyia-nyiakan waktu memperbaiki agama kita, tidak menyia-nyiakan waktu bagaimana kita senantiasa memperbaiki ibadah kita. Tidaklah kita mampu untuk memperbaiki ibadah kecuali kita harus duduk di dalam majelis, membaca buku-buku para ulama, para ulama. Kemudian dengannya kita bisa, sudah ketika kita mengetahui suatu ilmu, maka janganlah kita dibuat terbuai dengan dengan dunia yang begitu mengkilau, yang begitu silau terhadap diri kita, karena semua itu akan membuat kita lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bermuamalah dengan orang sesama. Tentunya di sana punya takaran. Kita bermuamalah, kita bergaul dengan manusia sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai maslahat yang bisa kita peroleh di sana. Manakala pergaulan kita terhadap manusia membuat kita lalai dari ketaatan, maka pergaulan kita itu akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tutur kata kita, bicara kita, obrolan kita terhadap sesama, apabila kita membuat hal tersebut membuat kita lupa terhadap ilmu, membuat kita lupa untuk mengulang-ulang namanya ilmu, maka sungguh kita telah melakukan hal-hal yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tidak ada suatu amalan, tidak ada suatu pekerjaan lebih mulia daripada pekerjaan menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu, mengulang-ulang ilmu. Dengannya seseorang, tadi yang sebelumnya kita sebutkan as-sahibu sahib, hendaknya memperhatikan siapa kita berteman. Dengan siapa kita berteman, karena teman itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Maka jadilah orang yang bisa mempengaruhi dalam kebaikan, jangan menjadi orang yang bisa terpengaruh dalam keburukan. Kalau tidak bisa memberi warna kepada orang lain, maka jangan terwarnai dengan apa yang mereka inginkan dari warna-warna tersebut. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.